Oke, halo teman-teman. Gua lagi dengan gua Angsa. Yup, fresh cut bro. You playing Minecraft? I like it, cut G. Tapi dengan sebuah aplikasi yang baru ya teman-teman ya. Jadi gua bikin sebuah kalori tracker. Kalian tahu kan, dimana ada aplikasi namanya Kal AI, itu viral dengan cara foto menggunakan handphone kalian guys. Kalian bisa langsung yang namanya menganalisa kalori, fat, protein, karbohidrat dan lain-lain. Gue langsung demo ya teman-teman. By the way guys, di jam 2 pagi. Nonton videonya. Oke, kalian lihat tadi di demo kita udah berhasil ya teman-teman untuk membuat sebuah kalori tracker atau gua namain app gua Snaptrack untuk memfoto sebuah makanan dan juga habis itu menghasilkan sebuah analisis detail dari karbohidrat, fat, fiber, sugar, sodium, protein. Oke, jadi kok bisa sih bang bikinnya cuma di NITN ya, dan tanpa coding juga ya. Yang paling penting apa? Gratis. Oke, kita langsung bedah ya teman-teman. Kita di sini, gua udah eksekusi yang tadi. Kita langsung copy ke editornya. Pertama atau node pertama yaitu webhook. Kita lihat masih loading ya. Foto yang tadi kita foto di demo yaitu potato chips ya, yang rasanya grilled seaweed. Oke, jadi kenapa webhook teman-teman? Karena webhook itu fungsinya itu adalah mengambil data dari aplikasi lain, contohnya adalah Lovable ya, nanti bakal gue jelasin lebih lanjut. Oke, terus kita pakai method post karena apa? Kita mengambil data dari aplikasi lain. Oke, yang tadi gue bilang. Terus responnya itu using respond to webhook node. Karena apa? Kalau misalkan kita nggak pakai respond to webhook node, data yang diambil dari sini seharusnya ya nggak bisa dibalikin lagi ke Lovable dalam data analisis yang sebelumnya kalian lihat di demo. Oke. Terus gue di sini pakai namanya production URL. Ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian nggak pakai production URL, kalian harus yang namanya pencet execute workflow terus menerus kalau misalkan kalian mau pakai atau testing app-nya ya kan. Nah, kenapa kita pakai production URL aja dan terus tinggal pencet tanda hijau atau tombol di sini aktif ya. Dan secara otomatis workflow kita bakal tereksekusi ya. Oke. Terus udah dapat gambarnya kan. Kita lanjut ke yang namanya analyze atau node analyze image. Di sini gua make yang namanya Open AI Vision API. Tapi tenang aja, ini gratis. Karena apa? NITN ngasih kita yang namanya Free Open AI API Credits yang bisa analyze image ya teman-teman. Tapi hanya model seperti GPT-4o mini. Kalau misalkan kalian mau hasil analisis lebih detail dan lebih spesifik lah ya, kalian bisa pakai dan membayar mungkin $5 per bulan untuk API key, dimana kalian bisa pakai namanya GPT-4o latest ya. Oke, terus promnya gimana sih bang? Kayak gue langsung kasih tahu rahasianya.
Jadi di sini gue bilang identity atau role dari AI agent ini adalah you are a world class AI nutrition analyst. Artinya dia adalah sebuah AI yang bisa menganalisa nutrisi secara kelas dunia lah ya. Misinya dia adalah untuk membuat sebuah analisis yang detail tentang nutrisi dari sebuah makanan dan juga dari satu foto aja. Jadi dia bakal mengenali makanannya, mengestimasi jumlah porsi, mengkalkulasi ya analisa nutrisi yang ada ya. Oke, jadi anak protokolnya adalah identify. Pertama dia bakal mengidentifikasi makanannya itu apa sih, terus mengestimasi porsi makanannya itu apa aja, terus mengkalkulasi nutritional value atau jumlah nutrisi yang ada di makanannya, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, di sini gue pakai namanya output instruction atau instruksi outputnya. Jadi your final output must be a single valid JSON object and nothing else. Do not include JSON markers or any text before or after the object. Kenapa? Karena di node selanjutnya yaitu simple LLM ini bakal ya bisa dibilang bikin sebuah kekacauan kalau misalkan gua gak ngasih output instruction. Jadi bakal banyak banget datanya. Misalkan meal ya, misalkan meal name ya meal name. Terus protein ya protein ya kan. Jadi kenapa nggak disatuin aja ya? Dan ada error handling. Kalau misalkan image-nya itu enggak ada makanan atau misalkan foto gua nih. Misalkan gua foto diri gua sendiri, dia bakal langsung bilang meal name-nya itu identifiable dan numeric fields-nya itu zero kayak protein, karbohidrat, fat-nya. Meal name itu string, ada meal name, calories, protein, carbs, fat, fiber, sugar, sodium, confidence score, health score, rational. Field definitions, a concise name for the meal, chicken Caesar salad, Starbucks granola with whole milk. Jadi kalau misalkan ada dua item, kita bakal bilang kayak 2 Big Macs gitu ya. Dia harus detail. Oke, ada calories itu total estimated, protein total estimated grams, carbs total estimated grams of carbohydrates, fat sama, fiber, sugar, sodium, confidence score. Oke, mungkin kalian bingung di sini. Kenapa gak 0 to 10 atau 0 ke 10? Karena ini kita float ya. Artinya kita memainkan persenan. Di sini kalau misalkan kita bilang 0 ke 10, misalkan dapat 8,5. Di display lovable adalah 850% teman-teman. Oke, jadi ada health score juga. Terus level of processing, apakah itu whole foods atau ultra processed, macronutrient balance, sugar and sodium content, estimated macronutrient density, rasional juga ada. Oke. Terus udah dapet nih analisanya bang. Lanjut ke node yang bakal tadi gue jelasin juga, yaitu simple LLM ya. Oke. Tadi kenapa gue mau jelasin ini? Karena kita lihat input di sini adalah full JSON content. Tapi sebelum itu gue bakal bahas tasknya. Jadi you'll be provided with text that resembles JSON. Artinya kamu tuh bakal dikasih sebuah teks yang menandakan JSON atau kita bisa bilang konten di sini ya teman-teman. Tugasnya dia adalah untuk mengekstrak JSON ini menjadi sebuah format yang match dengan yang gua mau ya. Jadi inputnya JSON content. Terus formatnya gimana tuh bang? Nah makanya kita pakai yang namanya structured output parser dan dengan auto fixing output parser. Jadi bisa dibilang ini evaluatornya lah ya. Jadi misalkan ini udah bener ataupun ini salah, dia bakal evaluasi juga ya. Kita langsung bedah structured output parsernya.
Oke, kita lihat di sini. Fungsi ini adalah agar output yang diberikan oleh ChatGPT tadi itu menjadi sebuah output yang rapi dan bisa di-display di Lovable ya. Kita lihat di sini. Ada schema, ada title, type, ada object, properties, ada meal name. Ini ada sebuah deskripsi dari nama makanannya. Terus ada calories juga. Ini total kalori makanannya. Ada protein. Ini total gram protein dalam makanannya. Carbs, fat, fiber juga sama. Pokoknya total dari misalkan fat atau lemak dari makanannya. Oke. Terus confidence score. Di sini kenapa dibilang minimum maksimumnya 0 dan 1? Karena gue bilang tadi ya, karena memakai persen di display dengan menggunakan persen. Jadi model confidence score 0 to 5 for the accuracy of the nutrition data ya. Terus health score juga sama. Type integer, minimumnya itu 1, maksimumnya 5. Nah, description-nya itu heuristic health score from 1 least healthy to 10 most healthy. Oke. Required-nya itu apa? Itu ada meal name, ada calories, ada protein, ada carbs, fat, lemak, fiber, serat, sugar atau gula, sodium atau garam, confidence score, health score, sama terakhir yaitu additional properties equal to false. Kenapa? Karena kalau misalkan ada beberapa kejanggalan ya, misalkan ChatGPT itu kan suka, mungkin kalian pernah ngerasain juga, suka nge-generate sebuah hasil yang di luar dari yang kita pengen. Nah, makanya gue bilang di sini additional propertiesnya itu sama dengan false, biar nggak ada data yang tidak diinginkan ya teman-teman. Oke, terus dari sini bakal dilanjutin ke yang namanya respond atau node respond to webhook. Sini ada JSON string define dan juga JSON output, yaitu meal name, calories, protein, carbs, fat, fiber, sugar, sodium, confidence score, sama health score. Di sini kalian lihat kan, ini confidence score-nya cuma 0,8. Karena apa? Persen ya kan. Dan dia bakal secara di display oleh Lovable menggunakan persen. Oke. Kalian jangan panik, makanya gue selalu ngingetin ya teman-teman. Dan di sini gue pakai juga untuk OpenAI Chat Model versi gratis yang dikasih oleh N8N, itu GPT-4o mini juga. Nah, terus kesimpulannya tahu Bang? Triggernya itu udah di set buat ngejalanin workflow ini pas webhook masuk. Jadi tiap kali si app Lovable upload makanan, langsung kirim sebuah HTTP post request ke webhook kita. Habis request yang benar masuk, si node analyze image teman-teman bakal ngambil gambar yang dikasih ke kita, terus ngelempar ke OpenAI Vision API sama prompt-nya juga ya tadi gua kasih lihat ke kalian buat menganalisis kandungan nutrisinya. Setelah analisis kelar, kita bakal ambil hasilnya, terus jalanin prompt LLM singkat di Node extract results ya, buat ngeformat data nutrisi jadi JSON yang bisa dipahamin dan juga rapi sama app Lovable ya. Dan terakhir, kita bakal ambil data yang udah diformat tadi, terus ngebalikin sebagai JSON buat app calorie tracker yang udah kita bikin di Lovable, biar bisa ditampilin ke user. Nah, jadi alur kerjanya gimana sih? Jadi ada user, misalkan foto ataupun upload sebuah file makanan mereka, webhooknya bakal ngambil sebuah binary image, mendownload binary image, dan setelah itu akan diproses lanjut ke Node Analyze Image, di mana bakal memakai OpenAI Vision API dan juga prompt yang udah gua setel
yang akan menghasilkan sebuah output dalam bentuk JSON. Keren gak sih? Pasti keren kan? Nah, selanjutnya dia bakal lanjut ke yang namanya Node LLM Simple, yaitu extract results. Di extract results ini kita bakal pengen sebuah structured output parser di mana kita bisa memformat outputnya menjadi sesuatu yang bisa diproses oleh Lovable dan di-display ke Lovable. Dan tujuannya apa? Tuh, untuk respon to webhook di mana bakal nampilin info kalori dan nutrisi ke user biar tahu makan apa aja. Oke. Untuk N8N atau workflow N8N ini menurut gua cukup sih teman-teman, cukup mudah juga, dan paling penting apa, gratis. Simple, gratis. Masa kalian nggak mau ngikutin ya teman-teman? Kalian bisa sambil ngikutin juga, sambil ngikutin tutorial gua, mungkin bisa copy juga. Dan kita bakal lanjut ke prompting Lovable. Ini adalah menurut gua bagian paling penting ya di video ini. Oke. Nah, kita di sini kita udah masuk dashboard dari Lovable ya teman-teman. Mungkin gue bakal tutorial sedikit ya. Jadi Lovable tuh apa sih? Lovable itu adalah sebuah web app yang dimana kalian bisa ngelakuin yang namanya vibe coding. Jadi vibe coding itu apa sih? Vibe coding adalah sebuah istilah yang dibuat oleh, bisa dibilang co-foundernya OpenAI, itu Andre Karpathy, dimana dia pertama kali menemukan istilah ini karena dia bisa coding hanya dengan menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa apapun, senyaman kalian, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Brazil, dan semua bahasanya. Jadi menurut gue ini adalah sebuah revolusi di mana programming itu sekarang sudah accessible bagi semua orang. Bisa itu dari Cursor, Windsurf, Lovable, Bolt, dan Roar, masih banyak lagi ya teman-teman. Kalian bisa explore sendiri. Nah, sekarang kita bakal nge-prompt app kita ya teman-teman. Oke. Jadi biar cepet aja. Oke. Jadi prompt pertama itu yang gue lakuin adalah meminta Lovable untuk build me a simple web app that allows me to upload a picture of a meal I just eat. Once the image is uploaded, the system should send an HTTP request with the image details and wait for a response. After receiving the response, the app should display data about the nutritional information of the meal. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya tuh gue minta Lovable untuk membuat sebuah web app di mana web app ini gue bisa ngirim image dari database laptop gua atau dari file laptop gua, di mana image ini bakal ditampilin di web app juga. Coba kita contoh. Kan gua upload gambar makanan. Nah, di sini Lovable mungkin terlalu overdone ya. Jadi dia kayak ngebuat sebuah mock data ya teman-teman. Jadi mock datanya ini dibilang tadi burger tadi adalah grilled salmon with vegetables, dan itu makanya gue nggak pengen kayak gini, gue bakal sambungin ke N8N selanjutnya. Jadi di sini gue langsung ke yang namanya app styling dan juga designing ya teman-teman. Kita lihat prompt kedua gua, yaitu can you style this to be formatted to look like mobile. Jadi gue pengen aplikasi ini untuk fit dan juga bisa dijalankan menggunakan handphone, dan juga untuk
menggunakan style, yaitu stylenya apa? Stylenya CalAI ya, teman-teman. Sini gue punya beberapa screenshot dari interface atau UI UX-nya CalAI. Dan di sini gue langsung klik tanda panah atas ini dan Lovable bakal langsung generate semuanya. Ada mail uploader, page index, dan masih banyak lagi. Yap. Tapi kalian di sini lihat sini kan, ada yang namanya error. Kita preview. Preview has not been built yet. Either your project has an error or the preview is currently being built. Oke, tapi tadi yang gue bilang, jangan panik untuk di Lovable. Kalian tinggal klik namanya try to fix, dan secara otomatis Lovable atau AI dari Lovable akan membantu kita untuk memperbaiki errornya, teman-teman. Kita langsung preview fix build error. Nah, di sini udah lumayan lah ya. Kita bisa lihat udah ada improvement dari sebelumnya yang ROM 1 lah ya. Kita bisa take foto, kita bisa analyze sampel ya kan. Dan masih sama dengan mock data ya teman. Ada grilled salmon with vegetables 420 calories, 35 grams, 15 gram carbs, 24 grams fats, fiber 6 gram, sugar 8 gram, 380 mg sodium, sampai health score-nya 8. Oke. Ini masih merupakan mock data ya teman-teman. Setelah itu gue bilang Lovable untuk nge-wrap atau menyelimuti aplikasi ini dengan mockup iPhone, kontainer atau elemen dari iPhone. Jadi bakal lebih bagus untuk demo ya. Kita langsung preview aja. Dan mirip dengan aplikasi yang tadi gua demoin ke kalian. Tapi ada satu hal yang penting yang belum gue bilang kalian, yaitu gimana cara nyambungin N8-nya. Nih gue bilang di sini make the app interface cooler. Ini mungkin prompt abu-abu ya, tapi menurut gue jadi lumayan bagus. Kita lihat di sini ada visual effect, full animation. Kita langsung preview, kita lihat ya. Yap. Jadi sebelum app-nya loading itu ada kayak animasi dulu lah ya, biar keren. Nah, di sini dimulai kita prompt yang penting ya teman-teman. Jadi gue suruh Lovable untuk mengupdate code gue untuk melaksanakan API post yang bisa dibilang dari N8N tadi ya. Jadi kalian tinggal ngambil yang namanya production URL. Yang tadi gue bilang, kenapa kalian tinggal di N8N, kalian tinggal yang namanya activate ya kan, daripada kalian harus ngambil test URL dengan cara test workflow. Nah terus gue udah bilang dan langsung dieksekusi sama Lovable. Kita preview aja. Nah, oke. Kita lihat di sini. Coba kita masukin file lah ya, atau file dari galeri kita. Coba masukin gambar yang tadi ya teman-teman, yang French fries
terus ada Big Mac sama medium Coke. Nah, kalian pasti bingung kan? Kok fail to analyze the image? Please try again. Tapi tenang. Di sini masalahnya, gue baru cari tahu ya. Mungkin baru beberapa jam ini, bahwa N8N itu cuma nerima yang namanya binary image. Yang tadi gue bilang, kalau misalkan OpenAI itu cuma bisa nge-analyze binary image. Makanya tadi gue bilang di bawahnya itu gue setel binary, terus name filenya image ya kan. Nah, di sini kalian tinggal prompting aja. Itu dengan cara bilang please send a binary file image to N8N. Jadi kalian memaksa Lovable untuk mengirim binary file image ya ke N8N. And please update the result here to actually use the data returned back from the N8N endpoint fetch request we were making earlier. Jadi kenapa gua masukin prompt itu? Karena biar tadi fat, sugar, sodium, karbohidrat sama proteinnya itu dimasukin ke aplikasi ini teman-teman. Kalau enggak dia bakal lanjut ngasih yang namanya mock data ya, yang tadi Salmon. Oke. Terus gimana bang cara untuk integrasiin kameranya? Oke, gue punya hack bagi kalian yang mungkin memulai, kita bilang adventure atau journey kalian di vibe coding. Ya, kalian bisa buka pertama adalah Cloud, teman-teman. Cloud Sonnet, seharusnya kalian tahu ya. Terus ChatGPT juga bisa, ataupun Google Gemini ya. Jadi kalian tinggal misalkan minta di sini, kan kalian lihat kan, gua minta untuk mengintegrasikan kamera. Ini semua prompt ini dari ChatGPT teman-teman, dari ChatGPT dan juga sedikit dari Cloud ya. Dan itu berhasil guys. Yang penting kalian yang mencoba aja terus menerus ya kan. Coba kita bedah prompt aja ya. Kita di sini gua meminta untuk menambahkan plus button yang kalian lihat di sini ya. Nah, plus button ini itu saat user misalkan tap black button, no home screen, skip the intermediate, add foot screen entirely. Jadi dia bakal langsung misalkan kayak kamera gini. Nah, oke. Jadi dia bakal langsung ngebuka kamera ya intinya ya. Nah, terus dia bakal lanjut lagi kayak namanya interface. Gue bilang gue minta dari interface-nya ya mirip kayak gini lah, ada Snapdragon ya kan, di sini ada Snapdragon. Habis itu ada live kamera feed, take foto ya kan, sama barcode manual, barcode sama manual. Jadi manual di sini itu kenapa gue suka itu karena lu tuh bisa atau kalian bisa ngambil atau masukin sendiri makanan kalian, misalkan kalian makan mie ayam gitu, terus kalorisnya ya kita prediksi 550 ya, terus proteinnya 100, walaupun kamu jadi 30 gram lah ya. Kaosnya mungkin tinggi lah ya, 50, kita 50-50 aja ya. Nah, kalian bisa langsung juga dapetin interface kayak gini ya, dimana kalian bisa, mungkin kalau misalnya kalian pakai Supabase, nanti gua kasih tutorialnya ya di mungkin video selanjutnya. Kalian bisa nge-save interface ini dimana kalian bisa nge-track misalkan kalian makan paginya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa ya kan. Nah terus ada
kayak misalkan ya gak ada confidence score sih, karena kan confidence score itu cuma buat AI-nya ya, bukan secara manual. Oke, ada kamera interface elemen, ada pose capture behavior. Jadi setelah kita misalkan pakai HP nih, nah kita foto, habis itu dia bakal ada yang namanya buffering. Kalian lihat di demo kan, gue juga ada. Setelah pakai HP, di foto pakai HP, itu bakal ada kayak interface di mana kita bakal menunggu beberapa detik, analyzing calories, analyzing, estimating apa gitu. Jadi harus di sini juga yang paling penting harus ada request kamera, permissions on first use device, default camera API, support both front and rear cameras, autofocus functionality is enabled. Image processing itu capture in high resolution for better AI analysis, compress image appropriately for webhook transmission. Habis itu harus nambahin timestamp metadata to image, send the binary file image file from user photo to the anytime web. Dan semua di sini yang gue buat itu gratis, teman-teman. Jadi gue bilang N8 ngasih kita OpenAI API kredit secara gratis. Terus N8 gue di run secara lokali dengan Docker. Kalian bisa cek video gue sebelumnya, tutorial cara hosting lokal dengan menggunakan Docker. Habis itu lovable, kalian bisa dapetin 5 ROM ya per harinya. Jadi gue harus nunggu sekitar ya 2 hari lah ya untuk ngotak-ngatik agar mendapatkan app yang berfungsi dan bisa connect ke webhook N8. Oke. Yep guys, bagi kalian yang mau prom ya, dan semua prom dari AI agent gua gak cuma prom ya, template juga template. Oke. Template N8N, template relevance AI. Kalian bisa join Discord gua di link di bawah ya teman-teman. Sana kita bisa belajar bareng. Mungkin gue bisa ya beberapa kali lah ya kalau belum nggak sibuk tentang sekolah, ngadain webinar gratis. Ya kalau misalkan kalian mau nanya juga boleh. Mau kerjasama bisa kalian kontak juga, gua bakal ada di bawah ya teman-teman. Jadi kesimpulannya apa? Potensi AI agent, AI workflow ini tak terbatas guys. Kalian bisa ngebuat segala sesuatu apapun ya. Bayangin Zach ini pembuat Kal AI. Dia ngeraup $20 juta teman-teman. Tama ya, karena app-nya. Kedua itu karena marketing guys. Jadi gak cuma kalian belajar tentang AI automation atau kalian misalkan mau bikin app, mau bikin SaaS, kalian harus belajar marketing juga ya. Jadi kita baru aja bikin simple MVP, minimum viable product dari Kal AI. Jadi gua Aksa, gue pamit undur diri. Semoga gue bermanfaat dan selalu berkreasi ya teman.